Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Cantika Ramadhani Haba dengan nomor induk mahasiswa 859577991 dari mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi di sini saya akan membuat video untuk tutorial online filsafat ilmu yang membahas tentang pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Mari kita bahas yang pertama. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks sistem pendidikan nasional, pilar diartikan sebagai prinsip dasar, landasan kokoh atau tiang penyangga utama menopang berdirinya seluruh sistem pendidikan. Secara harfiah, pilar adalah sebagai struktur bangunan yang berfungsi menahan beban agar bangunan tetap berdiri, tegak, dan tidak runtuh. Diterapkan dalam pendidikan, pilar berarti nilai-nilai, prinsip, dan filosofi yang menjadi dasar arah, tujuan, dan pelaksanaan pendidikan. Pilar ini bukan sekedar aturan teknis, melainkan pondasi yang menjamin agar pendidikan tetap bermakna, berkelanjutan, dan sesuai dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan kehilangan arah, mudah terombang-ambing oleh perubahan tren, dan gagal mencetak generasi yang berkualitas dan berkarakter. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional merumuskan 3 prinsip utama yang menjadi pedoman utama dalam mendidik yang dikenali dengan semboyan. Yang pertama, Ingarso Sung Tuludo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip menegaskan bahwa pemimpin, guru, atau pendidikan harus berada di garis depan utama untuk menjadi contoh nyata bagi peserta didik. Pendidik tidak hanya dilakukan melalui kata-kata atau penjelasan lisan, tetapi jauh lebih kuat melalui perbuatan dan sikap yang nyata. Guru adalah figur yang diteladani sehingga perilaku, akhlak, dan cara berpikir guru akan menjadi cermin yang diikuti oleh siswa. Yang kedua, Ing Madya Magun Karso, artinya di tengah membangun semangat dan kemauan. Prinsip ini menetapkan pendidikan berada di tengah-tengah kelompok peserta didik. Tugas guru bukan hanya menyampaikan materi, melainkan membangkitkan rasa ingin tahu, minat belajar, dan motivasi diri pada setiap siswa. Guru berperan sebagai penggerak yang membangun energi dan keinginan siswa untuk belajar dan berkembang secara optimal, bukan sekedar menerima ilmu secara pasif. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya dari belakang memberi dorongan dan dukungan. Prinsip ini menegaskan kebebasan dan kemandirian peserta didik. Guru tidak harus selalu memegang kendali atau berada di depan, melainkan memberikan kepercayaan, bimbingan, dan kekuatan dari belakang. Tujuannya adalah agar siswa mampu berjalan sendiri, bermakna, dan bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, dengan dukungan pendidik yang siap membantu ketika dibutuhkan. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan di era digital. Era digital ditandai dengan kemudahan akses informasi, penggunaan teknologi, dan pembelajaran daring, serta arus informasi yang sangat cepat. Perubahan ini membawa peluang besar namun juga tantangan baru untuk membutuhkan penyesuaian dalam penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tuludo, teladan dunia digital. Di era digital, siswa tidak hanya meniru apa yang guru katakan, tetapi juga meniru apa yang guru lakukan di ruang maya, media sosial, konten digital, dan cara menggunakan gawai menjadi bagian dari kehidupan siswa sehari-hari. Oleh karena itu, teladan guru kini tidak hanya terbatas di kelas, tetapi juga hadir dalam interaksi digital. Guru bertanggung jawab, jujur, dan bijak dalam menggunakan teknologi akan menjadi contoh positif bagi siswa. Contohnya yaitu guru yang membagikan konten edukatif, membangun diskusi yang sopan di grup kelas,
dan tidak menyebarkan berita bohong atau konten negatif di media sosial. Menjadi teladan bahwa teknologi harus digunakan untuk hal yang bermanfaat. Sebaliknya, jika guru menggunakan internet untuk yang tidak pantas, hal ini akan ditiru langsung oleh siswa. Tantangannya yaitu menciptakan kesadaran diri bagi guru untuk tetap menjaga etika dan akhlak di ruang digital, serta memisahkan kehidupan pribadi dan profesional di dunia maya agar tetap menjadi figur teladan. Yang kedua, Ingmadya Magun Karso, yaitu membangun semangat dan literasi digital. Di era digital, informasi sudah tersedia di genggaman siswa, sehingga peran guru tidak lagi sekedar sebagai sumber ilmu utama, melainkan sebagai fasilitator yang membangkitkan siswa semangat berpikir kritis. Prinsip ini hanya relevan untuk melatih siswa agar tidak hanya menghafal informasi, tetapi mungkin menganalisis, membandingkan sumber, dan memahami makna dari informasi yang mereka dapat dari internet. Contohnya yaitu, dalam pembelajaran sejarah, guru tidak hanya membacakan buku, melainkan memberikan tantangan kepada siswa untuk mencari sumber dari berbagai situs kepercayaan, kemudian mendiskusikannya bersama. Guru mengajak siswa menemukan pola dan makna dari data yang mereka temukan, sehingga minat dan kemampuan berpikir kritis siswa semakin berkembang. Tantangannya yaitu mengatasi ketergantungan siswa pada konten pendek dan cepat, seperti video pendek, yang membuat daya konsentrasi menurun serta membangun minat belajar yang mendalam dan berkelanjutan. Yang ketiga, Tuturi Handayani, membangun kemandirian dan literasi digital. Prinsip ini sangat sesuai dengan karakteristik pembelajaran di era digital yang menuntut siswa mampu belajar secara mandiri. Guru memberikan kebebasan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar serta daring, mengerjakan tugas dan cara kreatif, dan memecahkan masalah sendiri dengan bimbingan guru dari belakang. Contohnya yaitu, guru memberikan tugas proyek digital yang harus dikerjakan siswa secara mandiri, seperti membuat video presentasi, merancang desain, atau meneliti topik tertentu menggunakan internet. Guru hanya memberikan arahan dan dukungan jika siswa mengalami kesulitan. Tanpa memberi jawaban, hal ini melatih siswa untuk mengolah informasi menjadi pengetahuan yang berguna dan bertanggung jawab. Mari kita bahas yang keempat. Refleksi bagaimana pilar ini menjadi persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan nasional saat ini menghadapi berbagai persoalan. Kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, melemahnya karakter siswa, serta tantangan menjadi nilai-nilai luhur di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. Pilar-pilar Ki Hajar Dewantara, jawaban yang sangat dapat dan permanen untuk mengatasi hal tersebut, puan berpikir kritis, sehingga siswa mampu menyaring informasi dan tidak mudah tertipu oleh berita bohong. Yang ketiga, masalah kemandirian. Melalui Tuturi Handayani, siswa dilatih menjadi pilar seumur hidup yang mandiri, mampu mengembangkan diri sendiri, dan siap bersaing di era global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Pilar-pilar ini membuktikan bahwa prinsip pendidikan tidak pernah usang. Hanya cara penyampaian dan pelaksanaannya yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan memegang teguh ketiga prinsip ini, pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang, bermutu, dan mencetak manusia seutuhnya yang siap menghadapi tantangan dan masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.